13 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bagi siapa saja yang melakukan tindakan asusila atau kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman berat. Jika terdapat hal yang mengganggu kenyamanan Anda di area stasiun maupun di perjalanan komuter lain, Anda dapat melaporkan kepada petugas kami dan jangan ragu untuk meminta bantuan kepada pelanggan lainnya. Dalam hiruk-pikuk kota dan kepadatan transportasi, ada perempuan-perempuan yang menyimpan ketakutan dan trauma. Apakah saya sebelumnya pernah dilecehkan? Iya, saya pernah. Saat itu saya masih SMP. Saya sedang ingin mengakses ke Gondang Dia dari stasiun Buaran. Dan di perjalanan menuju Gondang Dia, saya dilecehkan dengan alibi mau bangkit, tapi dipegang pahanya. Sebenarnya kita nggak tahu ya Kak, di dalam kereta itu kan banyak nih ribuan, bukan ribuan lagi, jutaan manusia di dalam kereta itu. Entah dia baik, entah dia buruk. Kan kita nggak tahu itu posisi laki-laki itu baik apa enggak. Nah kita sedangkan naik kereta itu di belakang laki-laki semua. Ya aku pernah mengalami pelecehan di dalam kereta. Aku di dalam kereta itu di belakang aku sendiri, posisi aku sendiri itu ada seorang laki-laki yang sedang kayak nyenggol-nyenggol aku tuh di belakang, pegang-pegang kayak rok aku, celana aku gitu. Transportasi umum dirancang untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, murah, efisien, dan merata. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatian, yaitu keamanan bagi perempuan. Pelecehan seksual adalah peristiwa yang kerap dialami para penumpang, khususnya perempuan. Namun, kasus ini bagai fenomena gunung es. Hanya sedikit korban yang berani melapor dan terekspos kasusnya. Sebagian besar memilih menyimpan rapat pengalaman traumatisnya dengan berbagai sebab. Tiara masih menyimpan pengalaman traumatis setelah kejadian yang dialami hampir 10 tahun lalu. Setiap hari ia menggantungkan mobilitasnya pada transportasi publik. Dalam kereta yang penuh sesak, ada kekhawatiran dirinya akan menjadi korban lagi. Ketika di kereta komuter lain untuk mengakses ke sana, aku harus menaiki tangga yang nggak ada habisnya, dan itu nggak jarang persendianku sakit ketika mengakses tangga yang setinggi itu tanpa opsi untuk baik itu eskalator maupun lift. Untuk kereta komuter lain sendiri, kepadatannya untuk saat berangkat bekerja jujur sangat padat ya. Tidak jarang ketika memasuki rangkaian aku tidak dapat menapak tanah seketika, saking ramainya, bagaimana berdesak-desakan, dan itu belum ditambah ketika transit di Manggarai. Ketika mereka sampai di Manggarai, mereka masuk, badanku selalu tertabrak ke tiang kereta yang di dalam rangkaian kereta, dan tertahannya itu antara terjepit tas, orang, tiang. Kami bau pada para pelanggan untuk memberikan tempat duduk dengan saudara laki ibu hamil, ibu membeli dan penyandang disabilitas. Pada saat kejadian itu, saat aku
masih SMP dan menaiki KRL tersebut, aku tuh ada kegiatan di kawasan Menteng, makanya aku turun di Gondangdia. Dan kegiatan itu pun aku menggunakan baju seragam olahraga sekolah. Stasiun berikutnya, Matraman. Next station, Matraman. Jadi ketika bicara apakah pakaian bisa disalahkan dalam mengakses transportasi umum dan dilecehkan, menurutku enggak banget, karena aku juga kerudungan saat itu. Dan aku masih kecil, apa yang tampak gitu. Ketika aku mengalami tersebut, aku lebih kebingung menghadapinya karena aku memproses apa yang terjadi, badanku membeku. Ini beneran gak ya? Atau dia beneran gak ya cuma mau bangkit doang? Atau aku meyakinkan diri sendiri, oh mungkin bukan kali, atau bukan apa yang aku hadapi. Aku pun juga bingung gitu, mau lapor tuh juga gimana, aku nggak punya bukti. Bapak turun terlebih dahulu di Jarahin Stasiun Kampung Benteng. Untuk mengkonfirmasi apakah aku pernah mengalaminya lagi, jujur bingung karena ketika mengakses transportasi umum yang dempet-dempetan, aku tidak bisa membedakan yang mana pelecehan dan mana yang bukan. Ketika mendengar cerita-cerita dari teman-teman, bagaimana ketika di terminal dia dilecehkan saat turun dari bus, ataupun juga bagaimana dia di kereta menggunakan pakaian yang layak, tapi juga ditegur oleh petugasnya sendiri. Pada saat saya mengalaminya, saya memilih untuk tidak melapor karena saya jujur belum teredukasi cukup lebih terkait apa itu pelecehan seksual, apa yang harus saya lakukan ketika mengalami pelecehan seksual, apakah benar yang saya alami adalah pelecehan seksual, karena memang tidak mendapatkan edukasi yang cukup. Kisah serupa juga dialami Ulfa, perempuan berusia 34 tahun yang setiap pagi berdiri di peron stasiun Klender pada pukul 7. Kala itu, Ulfa merasakan ada yang tak beres tatkala dirinya menaiki KRL dalam perjalanan pulang. Peristiwa itu membuatnya sempat trauma untuk kembali menggunakan transportasi umum. Ya, aku pernah mengalami pelecehan di dalam kereta. Aku di dalam kereta itu, di belakang aku sendiri, posisi aku sendiri itu ada seorang laki-laki yang sedang kayak nyenggol-nyenggol aku di belakang, pegang-pegang kayak rok aku, celana aku gitu. Aku sih nggak melapor ya sebenarnya ya, karena aku kan belum tahu tuh benar-benar orang itu melecehkan aku atau tidak gitu. Karena kan emang di dalam kereta itu gimana ya, kurang memadai saja gitu untuk penumpang wanita gitu. Kalau kita ada bukti baru kita bisa melapor, tapi kalau kita nggak ada bukti, kita gimana mau melapornya gitu. Perempuan itu kadang-kadang takut untuk melapor karena mereka takut tidak ditindaklanjuti mungkin ya, seperti itu. Sebenarnya prosesnya itu sangat lambat untuk diproses gitu. Cuman yang menjadi masalah sekarang adalah ada gap antara public transport di Jakarta yang sudah banyak subsidinya itu jomplang dengan public transport yang ada di sekitar Jakarta seperti di Kota Bogor, Bekasi, atau Kota Depok maupun Tangerang. Sehingga otomatis mereka-mereka yang tinggal di pinggiran Jakarta itu banyak menggunakan kendaraan pribadi. Dan otomatis pun yang bisa mengakses sistem layanan Jabodetabek yang bisa dikatakan cukup baik sekarang itu adalah KRL-nya. KRL itu tembusnya misalnya dari Jakarta sampai Cikarang ada, sampai Bogor ada, kemudian juga sampai Tangerang ada, bahkan juga sampai di Rangkas Bitung. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mengakses ya angkutan berbasis rel ini dari masing-masing wilayah itu.
misalnya data terbaru itu misalnya data Transjakarta ya, itu di 2004 jumlahnya hampir 380 juta penggunanya. Itu mungkin lebih, berarti kalau 380 juta setahun itu 365, itu satu hari itu udah 1 juta lebih. KRL juga udah 1 juta lebih. Artinya apa? Kepadatannya makin tinggi, penggunanya makin meningkat. Yang menjadi masalah adalah berapa kapasitas kemampuan pelayanan itu. Kalau misalnya ada peningkatan jumlah, berarti pelayanan pun harus meningkat, supply dan demand-nya. Sementara penumpang kan tidak pernah turun, karena demand-nya tetap tinggi. Otomatis apa yang terjadi? Keterdesakan, jam padat itu luar biasa. Nah yang dikhawatirkan itu tadi, ketika kepadatan itu tinggi, itu nggak ada ruang lagi, orang udah desek-desek aja. Transportasi umum yang jumlahnya tak mencukupi, ditambah kondisinya yang jauh dari kata layak, menjadikan perempuan berada di situasi tak aman dengan ancaman kekerasan berbasis gender yang bisa terjadi kapan saja. Menanggapi situasi ini, sejumlah pihak penyedia transportasi mulai gencar melakukan upaya mitigasi, dari penyediaan gerbong perempuan hingga ketersediaan CCTV di tiap gerbong. Ya, tentu kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memitigasi dan bahkan mencegah agar tidak terjadi yang namanya pelecehan seksual di layanan publik. Contohnya untuk seluruh layanan Transjakarta, MRT dan LRT, saat ini sudah kami siapkan pos SAPA. Pos SAPA itu adalah pos sahabat perempuan dan anak. Artinya begitu ada pos SAPA, maka siapapun yang berniat untuk melakukan pelecehan itu otomatis akan tidak berani melakukannya. Kenapa? Karena mereka tahu di stasiun, di halte bus tersedia pos SAPA. Sehingga penanganan jika terjadi kejadian itu sangat cepat. Yang kedua tentu di seluruh layanan angkutan umum massal Jakarta juga disiapkan kamera CCTV. Sehingga keseluruhan kamera langsung terhubung dengan NOC masing-masing operator dan kemudian dilakukan pengawasan. Jadi begitu ada kejadian itu langsung ditangani dan petugas di lapangan juga sangat cepat melakukan penanganan. Maka potensi adanya pelecehan seksual itu benar-benar bisa kita minimalisir bahkan dihilangkan di layanan angkutan umum. Seperti contoh di layanan Transjakarta, itu selain ada bus khusus perempuan, juga di Metro Bus kami itu, Metro Trans, itu tersedia kursi khusus perempuan di bagian depan. Ada hotline di setiap unit yang ada, baik itu di Transjakarta, MRT maupun LRT. Tentu yang kami harapkan kita saling mengawasi. Jadi untuk frontlinernya kami petugas-petugas itu sudah dibekali dengan training terkait bagaimana menanggulangi, bagaimana kalau ada kejadian salah satu pengguna kita terjadi pelecehan seksual. Untuk security kita ada di dalam kereta dan ada di stasiun. Jadi ada tadi yang saya sampaikan bahwa teknologi di semua stasiun kita itu ada CCTV analitik, di mana CCTV ini bisa merekam wajah semua penumpang yang lalu lalang melalui gate ataupun di peron. Nah di dalam kereta juga ada CCTV. Nah CCTV analitik inilah yang bisa mengidentifikasi wajah sekalipun pakai masker. Jadi apabila kejadian sesuatu, misalnya kayak pelecehan seksual gitu kan ya, pencopetan, nah itu bisa langsung terekam di CCTV ini. Nah apabila ada pengaduan ini bisa lewat medsos, bisa langsung dari korban itu melapor ke petugas atau melalui
call center 121. Tapi di sini kita punya dua kereta khusus wanita. Di depan posisinya di depan sama di belakang. Jadi di semua rangkaian kita itu ada kereta khusus wanita dan itu beroperasi setiap dari pagi sampai dari pertama operasional sampai dengan kereta terakhir. Bagi siapa saja yang melakukan tindakan asusila atau kekerasan seksual. Nah, setiap hari announcer kita di dalam kereta ataupun di dalam stasiun itu akan men-announce bahwa hati-hati, tetap waspada apabila ada kejadian atau tindakan yang mencurigakan terhadap pelecehan seksual. Dan kami juga menghimbau kepada pengguna untuk berani speak up. Catatan internal PT KCI, pada tahun 2018 terjadi 34 kasus pelecehan seksual di dalam KRL maupun stasiun. 20 kasus diantaranya, korban berani melanjutkan laporan ke aparat penegak hukum. Hal ini meningkat dibanding tahun 2017. Dari 25 kasus pelecehan, tidak ada satupun dilanjutkan dengan laporan ke aparat penegak hukum. Ya, kenapa ada ruang khusus untuk wanita? Mengapa perempuan ya atau ini harus diprotek ya dalam konteks pelecehan dan hal-hal lain? Satu yang menarik adalah pekerja perempuan itu semakin banyak. Dan yang kedua, kalau kita bandingkan perempuan itu lebih banyak menggunakan public transport dibandingkan bawa kendaraan pribadi. Maka cara berpikir secara private itu harus dilindungi oleh sistem pelayanannya itu. Maka saya mengatakan struktur yang baik, aturan yang baik, pelayanan yang baik akan membentuk perilaku yang bagus. Orang mau ngantri tertib, tidak berdesak-desakan. Di tengah tingginya kasus pelecehan seksual di ruang publik, aktivis perempuan Anindya Restuviani bersama komunitas Jalan Aman terus bergerak menyuarakan isu keamanan transportasi publik. Baginya, perempuan berhak merasa aman dimanapun, termasuk saat berada di kendaraan umum. Itu ruang publik, 8 dari 10 perempuan itu mengalami kekerasan seksual di ruang publik, termasuk salah satu ruangan yang paling banyak mengalami kekerasan seksual itu adalah transportasi umum. Sedangkan laki-laki itu 3 dari 10. Jadi walaupun memang laki-laki juga memiliki pengalaman untuk mengalami kekerasan, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa pelecehan seksual ini adalah kekerasan berbasis gender. Namanya penanganan kasus kekerasan seksual dalam konteks pelaporan memang harus aksesibel mungkin. Ya nggak sih, kalau di transportasi umum kita semua lapor kemana sih sebenarnya? Kayak paling lapor ke misalkan di KRL gitu ke satpam atau siapa petugas yang ada di gerbong gitu kan, tapi kita nggak tahu. Beberapa transportasi umum di Jakarta yang bahkan di saat kita lapor yang ada tuh di victim blaming atau dianggap bahwa pelecehan yang terjadi itu bukan pelecehan. Misalkan contohnya ada yang raba-raba, terus habis itu ada petugas yang bilang bahwa oh itu mah bukan pelecehan, kan nggak langsung ke kulit, masih di celana jeans. Contohnya, ini ada bentuk-bentuk seperti itu. Dan yang paling penting sebetulnya adalah malah hak dari korban. Gitu kan, karena sekarang orang lebih banyak fokus pada sanksi kepada pelaku gitu, apa yang bisa kita lakukan kepada pelaku, tapi hak-hak korban untuk dia pemulihan, dia kembali percaya lagi menggunakan transportasi umum, ini kita nggak tahu seperti apa pihak transportasi umum itu memberikan hak itu, apakah diberikan konseling, ya kan, karena kan orang berpikir bahwa oh cuman di transportasi umum mungkin dia pikir dampaknya nggak besar, tapi kan ada dampak-dampak dia nggak
berani untuk naik transportasi umum lagi, dia nggak berani untuk mengakses ke ruang publik, dampak ekonomi dia misalkan dia sebetulnya yang kita lakukan selain kita meningkatkan tadi ya awareness masyarakat, bentuk-bentuk pelecehan itu seperti apa, tapi kita juga ingin masyarakat bisa melakukan sesuatu di saat mereka melihat kekerasan terjadi. Jadi kita punya metode intervensi untuk saksi jika mereka melihat pelecehan terjadi yang kita sebut dengan metode intervensi bantu atau BANTU. Jadi ini B-nya berani tegur, alihkan perhatian, ngajak orang lain membantu, tanya keinginan korban dan juga upayakan dokumentasi. Jadi ini adalah langkah-langkah intervensi yang kita coba buat untuk seaman mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat di saat mereka melihat kekerasan terjadi. Ketika kita mengalami pelecehan kan tidak selamanya ada visum, ada bukti fisik. TKP-nya pun atau barang buktinya itu adalah tubuh penyintas itu sendiri. Jadinya yang diperlukan adalah keberpihakan tersebut gitu. Melapor juga percuma aja kalau memang tidak dipercayai sama petugasnya atau malah dengan terburuk pelakunya atau bahkan petugasnya yang memeliharanya gitu. Keberadaan CCTV untuk berada di transportasi umum itu sebagai bentuk fasilitas umum tambahan in case something bad happen, dan itu apakah berguna? Ya berguna karena itu menjadi bahan bukti tambahan, barang bukti tambahan, begitu sih. Ketika kita membicarakan keamanan, bukan hanya CCTV, bukan hanya dipisahkan melalui gerbong khusus perempuan ataupun himbauan aja, tapi keseriusan dalam menghadapinya. Yang saya harapkan adalah komitmen jangka panjang dan keberlanjutan terkait penuntasan dan hukum-hukum yang berlaku untuk pelaku kekerasan seksual dan keadilan bagi para penyintas. Ruang publik ini adalah hak semuanya, semua orang berhak merasa aman, merasa nyaman untuk berada di transportasi umum termasuk teman-teman perempuan.